Rifah TV. Nah, begitu Hasan. Yang lain San, diajak San. Buka wajahnya San. Ada di lorong waktu begitu Hasan ini. Abshar, Davi, iftahil video. Mic-nya dibuka juga Hasan. Naam ya Abshar, ahsanta. Kitab tauhidnya kalau kemarin dibawa pulang silahkan dibuka ya. Kitab tauhid. Ya. Nurzaki. Maka kitab tauhid. Nah, iftah. لا خلاص Abshar, iftah. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mic-nya dibuka semua enggak apa-apa. Alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Para santri wabil khusus di sini ada Ustadz Gufron. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Santri sekalian, kita hari ini mulai masuk ke bab 18 halaman 21 tentang al-imanu bimalaikatillah. Kita sudah lama dari bab 1 sampai bab 17 itu berbicara tentang al-iman billah dan cabang-cabangnya sudah selesai. Nah, sekarang pada bab 18 ini kita akan bicara tentang iman kepada malaikat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bimalaikatillah. Iman kepada malaikat Allah. Wa min muqtadzal imani billah. Wa min, dan di antara muqtadha, konsekuensi al-imani billahi, iman kepada Allah, al-imanu bimalaikatihi, adalah iman kepada malaikat-malaikatnya. Kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya kita juga harus mengimani. Dipisahkan itu. Iman kepada Allah, ya harus iman kepada malaikatnya. Imanan sahihan, dengan keimanan yang sahihan. Apa artinya? Abshar, sahihan. Yang betul, yang sahih. Yang betul. Iman yang benar, iman yang betul. Bagaimana iman kepada malaikat yang benar itu? La naqulu anhum. Kita tidak mengatakan tentang malaikat itu
Kita tidak bicara, kita tidak membahas malaikat illa bima jaa bihil Qur'anu was sunnatus sahihatu. Illa kecuali bima jaa bihi dengan apa yang dibawa Al-Qur'anu oleh Al-Qur'an was sunnatus sahihatu dan oleh sunnah yang sahih. Jadi keterangan kita tentang malaikat, malaikat itu jumlahnya berapa, malaikat itu punya sayap dan sayapnya berapa, malaikat itu apakah makan atau minum, malaikat itu bagaimana terhadap sikapnya terhadap perintah Allah, itu tidak boleh kita ngarang. Karena malaikat itu makhluk gaib, maka yang diceritakan Al-Quran atau diceritakan oleh hadis yang sahih itulah yang kita katakan. Tidak boleh ngarang-ngarang. Oh, malaikat itu bentuknya begini. Oh, malaikat itu jumlahnya seperti ini. Oh, malaikat itu namanya ini. Oh, malaikat itu kesukaannya begini. Itu tidak boleh bikin sendiri. Yang boleh adalah yang dikatakan Quran dan juga yang disebutkan oleh hadis yang sahih. Lanjut. Fal malaikatu, kalau ada yang belum ada harokatnya, diharokati. Fal malaikatu, maka malaikat-malaikat itu alamun ghaibi, hidupnya di alam ghaib. Alam ghaib itu alam yang diciptakan oleh Allah, tidak menampakkan dirinya secara umum. Meskipun nanti malaikat itu bisa dan kadang-kadang dengan izin Allah bisa menampakkan dirinya di hadapan manusia. Coba ini yang hadir di sini, masing-masing bisa menyebutkan contoh pada peristiwa apa atau pada keadaan apa malaikat itu pernah menampakkan diri di depan manusia. Ada Hasan, ada Zaki, ada Absyar, ada Noval yang mic-nya terbuka ini, ada Alvin. Coba ayo siapa yang duluan? Waktu tsunami yang Aceh, Ustaz. Diterangkan. Afid, gimana itu? Jadi waktu tsunami Aceh itu ada satu masjid yang kalau tsunami-nya lewat situ ada yang lihat sosok putih tinggi besar melindungi masjid dari tsunami. Jadi airnya itu lewat kanan sama kirinya. Jadi masjidnya nggak kena. Baik. Itu bisa dipercaya ya? Insya Allah, Ustaz. Kesaksian dari mu'alaf, orang mu'alaf. Baik. Berita yang disampaikan oleh orang mukmin dan orangnya baik adalah berita yang baik. Yang lain lagi, mungkin contoh dari Al-Quran, contoh dari hadis. Ayo, monggo silakan. Ya, Zaki. Salah satu contoh di dalam Al-Quran itu adalah ketika malaikat misalnya datang kepada Maryam, ya, datang kepada Maryam, itu Maryam melihatnya sosok laki-laki seperti kebanyakan manusia. Di dalam surat Maryam itu kan Allah mengatakan fatamatsalalaha, gimana terusnya? Fatamatsalalaha basyaron sawiyya. Allah mengutus Jibril untuk menemui Maryam
dan waktu itu Jibril fatamatsalaha basyaron, menampakkan diri sebagai seorang laki-laki sawiya yang sempurna seperti orang laki-laki kebanyakan. Nah, itu jadi sesekali memunculkan dirinya dengan izin Allah seperti manusia. Seperti ketika Nabi sebelum turunnya surat Az-Zuha, Nabi dicegat oleh malaikat Jibril di tengah padang pasir yang waktu itu posisinya malaikat Jibril sedang duduk. Malaikat itu punya sayap. Berapa sayapnya? Di dalam Al-Quran diterangkan uli ajnihatin, punya sayap. Matsna wa tsulas, ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu contohnya. Fal malaikatu ada atau hidupnya itu di alam gaib. Khalaqahumullahu azza wa jalla, Allah menciptakan mereka malaikat itu min nur, dari cahaya. Ya, yang harus tahu artinya ya Nur Zaki, nur, nah, cahaya. Khalaqahumullahu azza wa jalla, Allah menciptakan malaikat azza wa jalla ini dari min nur, dari cahaya. Terus yakumuna bi amrillah, yakumuna mereka melaksanakan, menjalankan bi amrillah, perintah-perintah Allah. Jadi tidak ada malaikat itu yang mokong, malaikat yang males, malaikat yang capek, tidak ada. Nah, dari mana kita bisa mengatakan itu? Ya ada ayatnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Lahum asma, malaikat itu punya nama. Punya nama, Jibril disebut. Nama-nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran siapa aja? Harut wa Marut. Terus Jibril. Jibril. Siapa Noval? Mikail. Israfil. Israfil. Munkar Nakir. Ada di Quran nama itu. Kalau di hadits ada juga Munkar Nakir, 2 malaikat yang bertanya di kuburan. Jadi ada nama-nama malaikat yang disebutkan. Lahum asma, mereka punya nama. Wa ausof, punya sifat. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Itu ausof. Wa wadhaif mukhtalifatun, wa wadhaifu mukhtalifatun, dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Wadhaif itu tugas-tugas, mukhtalifah yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu dan sudah kita hafal dari TK, Noval, ada 10 malaikat yang diberi tugas oleh Allah dengan tugas yang berbeda-beda. Noval, ayo Val, sebutkan Val. Jibril. Tugasnya memberi wahyu. terus
Mikail, memberi Ya. rezeki. Terus, Israfil, ya, eh, meniup sangkakala. meniup sangkakala. Kapan itu? Pas hari kiamat. Hari kiamat. Yang keempat, Israfil, Israel, Israfil. Israfil, Israfil kan meniup sangkakala tadi. Terus, Israel, Israel, apa tugasnya? hmm, lupa. Yuk, karena ada nasyidnya itu. Ketawa Absyar itu. Ada nasyidnya. Bila Israel mencabut nyawa, Val. Ya, Val. G, Ya, Novel sudah menyebutkan 4. Nurzaki 4 lagi. Absyar 2 nanti. Nurzaki 4 lagi. 2 yang belum disebutkan sebelumnya loh, Absyar. malaikat Nurzaki, Mikail, siapa? Mikail, sudah. Sudah tadi Novel. Novel tadi Jibril, Mikail, 4 Israfil, lagi. Israel, Mungkar Nakir, Mungkar Rokib Nakir. Atid, Mungkar Nakir, Rokib Mungkar Atid, Nakir, Rakib Atid. Tugasnya Mungkar Nakir menanyakan nanya alamat atau nanya apa? saat menanyakan saat dikubur. Di kuburan. Oke, Mungkar Nakir. Kalau Rakib Atid Mencatat amal amal baik dan buruk. perbuatan. Yang satu mencatat kebaikan, yang satu mencatat keburukan. Tinggal 2, Absyar. Malik, Ustaz. Malaikat Malik. Malik. Tugasnya Menjaga pintu neraka. menjaga neraka. Satunya Ridwan. Ridwan. Tugasnya Menjaga pintu surga. menjaga surga. Nah, apakah selain dari 10 malaikat yang ada tugasnya jelas ini, ada malaikat-malaikat lain? Gimana jawabnya ini? Azhar. Tentu jawabannya ada. Bahkan jumlah malaikat itu berapa, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, karena sangat banyak. Yang diterangkan di dalam yang kita pahami itu hanya 10, tapi di luar 10 itu bukan, bahkan mungkin ribuan, mungkin jutaan, mungkin miliaran. Kita tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Karena dalam satu kesempatan Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau ada di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh, di Sidratil Muntaha, di atas Arash, Rasulullah melihat ada satu tempat yang di situ setiap hari ada 70.000 malaikat yang rukuk sujud kepada Allah bergantian. Hari ini 70.000, besok 70.000, lusa 70.000, dan setiap 70.000 yang sudah datang ke situ dan balik berganti dengan yang baru, yang kemarin tidak datang lagi. Nah, itu kan berarti jumlahnya luar biasa. Itu yang sampai kepada kita berdasarkan hadis yang sahih. Nah, baik para santri, alinea yang pertama itu menjelaskan tentang itulah malaikat. Orang-orang kafir Quraisy punya gelar-gelar, sebutan-sebutan lain terhadap malaikat.
malaikat itu kata mereka perempuan. Tidak ada dasarnya. Dari mana mereka mengatakan malaikat itu perempuan? Tidak ada. Untuk hal-hal yang seperti itu ya tidak perlu kita ikut-ikut. Malaikat tidak boleh. Malaikat Mikail itu atau malaikat Israfil itu meniup trompet hari kiamat. Terus digambarkan dengan model tertentu, enggak boleh. Layak misalnya kalau sekarang ini malaikat yang paling sibuk siapa ya? Ada yang guyon begitu. Oh, paling malaikat Israel. Kemana-mana lagi banyak orang mati. Atau ada yang komentari malaikat sekarang yang nganggur siapa ya? Oh, malaikat Israfil itu. Mungkin sekarang lagi ngelapin trompetnya karena belum ada kerjaan. Tidak boleh. Semuanya malaikat itu beribadah kepada Allah, rukuk dan sujud kepada Allah, tidak pernah merasa lelah, tidak merasa bosan, tidak pernah merasa malas. Semuanya beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Sebagian tugasnya telah ditunjukkan kepada kita.